Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Yang saya hormati Ibu Anggia Epitarini selaku dosen mata kuliah konseling populasi khusus. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 yang akan menampilkan atau menyampaikan terkait materi presentasi bencana kebakaran. Nah, sebelum kepada materi, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri adalah Sofian. Selanjutnya ada Lulu Lamana. Selanjutnya ada Ayu Anissa dan Winda Handayani, dan yang terakhir adalah Rizkal Agus Kusuma. Baik, langsung saja kepada materinya. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Lulu Lamana. Pengertian bencana kebakaran. Bencana kebakaran adalah peristiwa terjadinya api yang tidak terkendali dan menimbulkan kerugian besar, baik korban jiwa, kerusakan harta benda, maupun dampak psikologis dan sosial bagi individu serta masyarakat. Kebakaran dapat terjadi di pemukiman, sekolah, tempat kerja, hutan, maupun fasilitas umum. Menurut Ramli 2010, kebakaran adalah suatu kejadian yang disebabkan oleh reaksi kimia antara bahan bakar, oksigen, dan sumber panas yang berlangsung secara cepat dan tidak terkendali sehingga menimbulkan kerugian besar terhadap jiwa, harta benda, dan lingkungan. Kebakaran dapat dicegah apabila ketiga unsur tersebut dikendalikan melalui penerapan sistem keselamatan dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran. Selanjutnya ada jenis-jenis kebakaran. Yang pertama itu ada kebakaran permukiman yang terjadi di rumah atau lingkungan padat penduduk akibat dari korsleting listrik, kompor, atau kelalaian manusia. Selanjutnya ada kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh pembukaan lahan, cuaca ekstrim, atau kelalaian manusia. Selanjutnya ada kebakaran industri yang terjadi di pabrik atau tempat kerja karena bahan kimia, mesin, atau kelalaian prosedur keselamatan. Selanjutnya ada kebakaran fasilitas umum yang terjadi di sekolah, pasar, rumah sakit, atau tempat ibadah. Selanjutnya ada faktor penyebab kebakaran. Yang pertama itu ada faktor dari manusia, yaitu kelalaian menggunakan listrik dan api, membuang puntung rokok sembarangan, penggunaan alat masak yang tidak aman. Selanjutnya ada faktor teknis, yaitu korsleting listrik, kebocoran gas, peralatan listrik rusak. Dan terakhir ada faktor alam, yaitu cuaca panas yang ekstrim, petir yang menyambar, angin kencang yang mempercepat penyebaran api. D. Dampak bencana kebakaran. Yang pertama ada dampak fisik, contohnya itu luka bakar, gangguan pernafasan, serta kematian. Yang kedua yaitu dampak psikologis, contohnya ada trauma, kecemasan, ketakutan berlebih, dan gangguan tidur. 3. Dampak sosial dan ekonomi, kehilangan tempat tinggal, kehilangan mata pencaharian, konflik sosial, dan ketergantungan bantuan. Penanganan bencana kebakaran, yaitu 1. Sebelum kebakaran atau pencegahan, memeriksa instalasi listrik secara rutin, tidak menumpuk colokan listrik, menyimpan bahan mudah terbakar dengan aman, menyediakan APAR atau alat pemadam api ringan, edukasi kesiapsiagaan kebakaran. Yang kedua, saatnya terjadi kebakaran, tetap tenang dan tidak panik, menjauh dari sumber api, merunduk saat melewati asap, tidak menggunakan lift, dan menghubungi petugas kebakaran. Yang itu ketiga, setelah kebakaran, memastikan area aman, mendapat perawatan medis, mendapatkan dukungan psikologis, dan pendapatan kerugian dan kebutuhan korban. Peran bimbingan dan konseling dalam penanganan korban kebakaran. Bimbingan dan konseling memiliki peran penting dalam membantu korban kebakaran menghadapi dampak psikologis dan sosial yang muncul akibat peristiwa bencana. Penanganan melalui layanan bimbingan dan konseling bertujuan untuk mendukung pemulihan kondisi emosional klien serta membantu klien menyesuaikan diri dengan situasi pasca bencana. Asesmen klien.
Tahap awal peran bimbingan dan konseling dimulai dengan melakukan asesmen terhadap klien korban kebakaran. Asesmen dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi emosional dan psikologis korban, seperti tingkat kecemasan, ketakutan, stres, dan trauma yang dialami. Selain itu, konselor menggali pengalaman traumatis klien selama dan setelah peristiwa kebakaran, guna memenuhi sumber permasalahan dan kebutuhan layanan yang diperlukan secara lebih tepat. Selanjutnya ada layanan bimbingan dan konseling yang diberikan. Berdasarkan hasil asesmen, konselor memberikan layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kondisi klien. Layanan yang diberikan meliputi konseling individu yang berfokus pada trauma healing untuk membantu klien mengekspresikan perasaan dan mengelola emosi negatif. Selain itu, konseling kelompok dilaksanakan untuk memberikan dukungan sosial melalui interaksi dengan sesama korban. Bimbingan konseling juga memberikan dukungan psikososial serta edukasi coping stres agar klien memiliki strategi yang sehat dalam menghadapi tekanan dan stres pasca bencana. Yang terakhir ada tujuan layanan bimbingan konseling. Tujuan utama layanan bimbingan dan konseling dalam penanganan korban kebakaran adalah membantu klien menerima kondisi pasca bencana secara realistis dan adaptif. Layanan bimbingan dan konseling juga bertujuan untuk mengurangi trauma dan kecemasan, mengembangkan ketahanan diri, serta membantu klien kembali berfungsi secara sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, klien diharapkan mampu bangkit dan menjalani kehidupan secara lebih seimbang setelah mengalami bencana kebakaran. Pemirsa, kebakaran hebat melanda permukiman warga di Jalan Kebun Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat atau yang dikenal juga sebagai Pasar Jiung. Polisi memastikan lebih dari 100 rumah di 4 RT ludes terbakar. Si jago merah yang membakar ratusan rumah di Kelurahan Kebun Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat kemarin siang telah membakar lebih dari 100 rumah di 4 RT. Lebih dari 30 unit mobil pemadam kebakaran bersama dengan 100 personil gabungan dikerahkan ke lokasi kebakaran untuk menjinakkan api. Upaya pemadaman api berlangsung selama lebih dari 3 jam. Petugas dari tim identifikasi Polres Metro Jakarta Pusat terjun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Proses olah TKP dilakukan petugas mulai dari awal titik api diduga berasal hingga ke area sekeliling. Polisi memastikan sejauh ini belum ditemukan korban jiwa maupun luka akibat kebakaran tersebut. Terdata sementara ini jumlah dari rumah itu dari RW 5 ini 4 RT, jadi sekitar 100-an rumah. Jadi seluruh anggota kami Polsek melakukan pengecekan di rumah sakit, sementara tidak ada informasi korban meninggal dunia maupun tidak ada korban yang luka. Nah, ini rumah warga atau ada lapak-lapak lainnya? Kalau kita dilihat lokasi sekarang ini gabungan, ada rumah warga, ada juga kios pedagang ya di RW ini, dan memang tentunya kalau dilihat lokasi sekarang ini kita di lokasi memang padat penduduk. Amukan hebat si jago merah itu diduga akibat terjadinya kebocoran tabung gas LPG. Rencananya seluruh korban kebakaran ditampung sementara di gedung SD yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Tim Liputan, BTV.
Siang Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Bapak Hendra. Bapak Hendra. Ya, sebelumnya jika saya perkenalkan, saya dengan Rizka, saya mahasiswa Pembinaan Konseling dari Universitas Pasteur RI. Sebelumnya saya prihatin untuk prihatin karena atas kejadian musibah yang baru Bapak alami. Kalau diizinkan, boleh kan Pak ini mau bercerita kepada saya tentang apa yang baru saja terjadi dengan kondisi Bapak? Bisa. Jadi boleh sedikit diceritakan tentang yang baru saja terjadi yang menimpa Anda sekeluarga. Sebenarnya sendiri melainkan banyak warga juga yang merasakan kena musibah kejadian kebakaran yang menimpa rumah kami dan keluarga teman-teman semuanya. Itu berawal dari, saya ceritakan Mas ya. Iya. Itu kan kejadian jam 12 Siang? maksudnya jam 12 siang, kurang lebih jam 12 lewat. Itu ada yang saya dengar dari kawan-kawan, itu ada nenek-nenek lagi masak, nggak tahu masak air apa itu masak nasi, nggak tahu, cuma di waktu itu kan dia lupa matiin, dianya keluar, pintu digembok. Nah dari itulah awal mula kebakaran yang menimpa di lingkungan sini. Dan itu seberapa hebat kebakaran ini? Maksudnya dari kejadian kelalaian, maaf ibu tadi, nenek tadi, ya akhirnya mengakibatkan kebakaran. Kalau boleh tahu berapa dan sebesar apa kebakaran itu terjadi? Kalau mengenai kebakaran sih luar biasa Mas. Kebakaran itu bisa dibilang luar biasa karena ini kurang lebih sekitar 150 lebih lah kakak. Ya, itu semuanya terbakar habis. Jadi yang Pak Nur lakukan tidak ada yang disamakan di lingkungan ini. Maksud saya kebakaran hebat itu menghabiskan seluruh isi rumah itu. Kalau saya pribadi habis Mas. Hanya ada baju yang nempel di badan. Oh, nempel di badan. Iya. Jadi karena juga posisi saya kerja, istri saya kerja, anak ada yang di rumah, tapi sempat menyelamatkan surat-surat. Kalau mengenai baju, perabotan, apa semua seisi rumah plus rumahnya habis total, nggak ada yang tersisa. Jadi yang ada di rumah itu saat itu adalah hanya anak bapak yang sedang ada di rumah. Ya, jadi bapak dan istri sedang bekerja. Ya sedang. Kalau istri kerja, saya sendiri juga kerja. Anak ada di rumah, kebetulan pas lagi liburan di sekolah. Memang kejadian juga siang. Dan yang terselamatkan hanya sempat menyelamatkan surat berharga itu, Pak. Sempat menyelamatkan surat-surat aja. Sama pernah, bukan pernah, jadi nyelamatin anak saya nyelamatin TV sama laptop, tapi karena mungkin saking paniknya juga ya, jadi laptop dititipkan, cuman lupa dititipkan ke siapa, akhirnya hilang.
Jangankan itu mas, apa ya istilahnya, motor aja pun juga ya memang banyak ya yang menggunakan kesempatan dan kesempatan itu banyak, tapi kita juga nggak menyalahkan itu karena saking paniknya mungkin dia juga mau menyelamatkan supaya nggak terbakar. Karena di belakang rumah kami pun habis-habisan juga mas, nggak cuma kendaraan aja yang kebakar, jadi mengenai perhiasan, uang tabungan, semua habis. Bahkan kayak anak saya pribadi pun juga dapat amanah juga dari organisasi persilatan yang kebetulan anak saya ikut persilatan itu, dia diamanahin kota amalnya itu juga terbakar lagi. Bahkan mereka kayak kita itu sebenarnya harus ganti namanya, tapi lupa lagi ya. Ya semua sudah terjadi ya mas. Iya. Memang sebelumnya kami ikut prihatin dengan musibah yang baru saja Pak Nun alami. Kalau boleh saya bertanya setelah kejadian pasca kejadian ini, apa yang Pak Nun rasakan dalam beberapa hari ini untuk kejadian? Maksudnya perasaan Pak Nun itu bagaimana dan bagaimana sikap Pak Nun menyikapi dengan kondisi yang nggak kecil ya, ini menghabiskan seluruh rumah gitu. Kalau menyikapi itu sebenarnya kalau kita bilang gimana ya mas, kan selama ini kan belum pernah ya namanya saya itu tinggal di pengungsian itu kan belum pernah. Jadi gimana rasanya, semua orang merasakan, semua ikut merasakan. Kita tinggal di pengungsian, seumur-umur saya juga tinggal di pengungsian juga baru pertama kali itu. Yang saya rasa ya satu sedih ya, kalau mengenai untuk apa ya, untuk kedepannya gimana ya, itulah yang terkadang kita mikirnya semua sudah habis-habisan, dan kita nanti juga mikir kedepannya gimana, apakah ada bantuan dari pemerintah atau apa, kita juga nggak tahu. Yang jelas ya antara putus asa sama sedih itu ada mas. Terus sempat berapa lama dari pasca kejadian Pak Nun dan keluarga tinggal di pengungsian sebelum akhirnya sekarang ngontrak sementara di rumah ini? Ada berapa lama sempat tinggal di pengungsian, dan bagaimana maksudnya perlakuan yang tadi Mas Nun bilang pemerintah ada ketakutan di awal kan, nah itu bagaimana, apakah bantuan itu adil atau bagaimana? Kalau mengenai saya jawab dulu mas ya. Kita kan waktu itu pertama di pengungsian di SD 09 Mayoran. Jadi di SD 09 Kebun Kosong, maaf, di Kebun Kosong. Nah itu kita seminggu di sana. Seminggu. Jadi berhubung tempat pengungsian itu kan sekolahan, dan anak-anak sekolah juga harus masuk. Jadi kita dipindah ke lapangan Grand Palasu. Dari situ kita seminggu, berhubung dapat di situ seminggu. Ya habis itu ditambah lagi minta tambahan waktu, dikasih lagi seminggu. Jadi kurang lebih di situ 2 minggu di pengungsian di bawah tenda yang ya hujan panas benar-benar ya menyedihkan sekali. Tadi kan Pak Nun juga bilang ada kesedihan yang mendalam, terus ada kekhawatiran harus bagaimana ke depannya, dan di pasca kebakaran itu maksud saya langkah apa yang Pak Nun lakukan untuk menyikapi ke diri sendiri? Kalau untuk saya pribadi ya tadinya keluarga ya, saya dan keluarga tadinya pasrah mas. Ya gimana, kalau untuk rasa putus asa itu ada mas. Nah sempat berminggu-minggu kan nggak kerja. Jadi dari pasca itu sempat beberapa minggu tidak kerja? Kurang lebih sekitar 2 atau 3 minggu itu nggak kerja sama sekali, nggak dapat pemasukan,
sama sekali nggak dapat pemasukan. Tapi kalau itu masih ada apa ya, bersyukurnya kita ada donatur yang mungkin tiap hari itu ada yang namanya kasih nasi, Bantuan dari- ya bantuan lingkungannya. dari lingkungan, mengenai nasi, baju-baju bekas itu. Karena kembali lagi itu yang saya alami, saya pribadi pun sama sekali baju memang habis, Habis. semuanya terbakar, jangan baju semua habis. Yang tadi yang dibilang di awal hanya menyelamatkan surat berharga Surat dan berharga. laptop, ternyata laptopnya juga diambil orang lagi. Diambil Ya? orang lagi. Oke, terus kalau misalkan nih Mas, tentunya tidak mudah melewati masa-masa itu ya, terutama ketika mungkin 3 minggu pertama yang Pak Nun harus tidak bekerja Iya. karena ya dengan kondisi yang memang belum bisa bekerja sebetulnya, harus menenangkan anak dan istri, dan itu apa yang Pak Nun rasakan selama pasca kejadian itu? Apakah misalkan tidak bekerjanya itu karena tidak konsen, atau mungkin malamnya memang nggak bisa istirahat dengan cukup karena terlalu terfikirkan, atau bagaimana? Kok bisa sampai 3 minggu tidak bekerja? Ya. Jadi gini Mas, jadi di sisi lain kita mau kerja itu, satu nggak konsen, kedua sering ada pendataan Dari pihak pemerintah. dari pihak pemerintah, dari pihak lingkungan, RT RW itu nggak bisa ditentukan jamnya, kadang-kadang mendadak gitu. Jadi diharuskan yang bersangkutan harus ada di tempat. Nah, gitu. Jadi mau nggak mau kita harus standby di tempat, ketika dipanggil kita hadir. Kalaupun kita nggak ada panggilan, berarti kita ya tetap di dalam tenda pengungsian. Dan gimana Mas manajemen atau mengolah tentunya psikis kita nggak mudah ya, apalagi pendamping, ada istri, ada anak yang harus dikuatkan juga. Bagaimana perasaan atau langkah yang sudah Anda lakukan sejauh ini? Jadi kalau untuk pendamping sih ada Mas, ya syukurnya kita udah ada pendamping dari kalangan Ya, mahasiswa yang memberi masukan, yang memberi, ya bukan hanya memberi masukan aja, jadi apa bisa apa ya istilahnya membantu menghilangkan rasa sedih, dapat masukan dari omongan-omongan dari kalangan mahasiswa dan instansi terkait ya, instansi terkait. Kementerian Sosial, Iya, pendampingan. Iya, pendampingan dari Kementerian Sosial, dari pihak-pihak terkait yang ikut serta dalam hal apa ya, misalnya supaya kami dan teman-teman tuh semuanya nggak terpuruk, jadi supaya mau bangkit lagi gitu. Setelah ada pendampingan misalkan dari Kementerian Sosial yang bekerja sama dengan mungkin beberapa mahasiswa dari psikologi atau psikiater gitu ya, untuk pendampingan secara psikologi kepada anak terutama, dan para korban lainnya. Tentu kan hal itu kan nggak berjalan selamanya kan, ada di mana di masa itu selesai dan Mas Nun harus kembali ke kehidupan yang real. Maksud saya, apa yang Pak Nun lakukan ketika Pak Nun tuh ada di posisi itu, ketika sudah mulai bekerja, rasa apa yang sering kembali muncul saat malam atau mungkin saat ingin tidur gitu? Ya itu bukan lagi gini Mas, jadi apa ya kita bertahun-tahun kita istilahnya nyelengin aja, nyelengin atau nabung, tapi dalam sekejap habis gitu ya. Kadang-kadang malam juga kita juga susah tidur juga, Susah tidur karena susah tidur karena kepikiran. biasanya, maaf Pak Nun tuh setelah nggak bisa tidur kepikiran itu, apa yang Pak Nun lakukan? Apa ya, paling kita duduk aja ya, duduk gitu. Kadang-kadang kalau ada teman ya kita ngobrol, kalau nggak ada teman ya udah kita duduk aja sendiri kayak gitu. Paling ya kalau ada yang ngasih kopi kayak gitu paling ya Diskusi sama teman-teman, teman-teman. kita harus bangkit ya, seperti itu.
Tentunya tidak mudah ada di posisi Pak Nun sekeluarga dan teman-teman di situasi yang seperti itu, yang maksudnya kebakaran yang menghabiskan seluruh harta benda, bahkan tabungan yang selama ini atau usaha pekerjaan yang selama ini dikumpulkan pun habis gitu. Tentunya tidak mudah dan luar biasa beban psikologinya. Saya berharap Pak Nun kedepannya bisa lebih baik secara mental, psikis dan semuanya. Mudah-mudahan ada segera solusi terbaik untuk segera memperbaiki rumahnya, memperbaiki keadaan semuanya, khususnya untuk seluruh warga Taman Kosong ini. Mudah-mudahan Allah berikan jalannya Pak Nun. Next time kalau misalkan lain waktu, kalau Pak Nun butuh sharing atau diskusi, mungkin kita bisa ngobrol lagi, diskusi lagi yang lain. Tapi saya rasa saat ini kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan semua ini ada hikmah baiknya. Pak Nun dan sekeluarga bisa terus berubah lebih baik, artinya secara psikisnya dan mentalnya dikuatkan, bahwa sekali lagi segala sesuatu kan datang dari Allah dan dari Allah. Mudah-mudahan yang sudah terjadi tidak terus terpuruk dan Pak Nun harus bangkit, karena kan saya percaya dan kita sama-sama percaya bahwa di balik segala musibah pasti ada hikmah yang luar biasa. Terima kasih banyak Mas ya, dari kami mahasiswa. Terima kasih banyak untuk semuanya, terutama menguatkan kita juga, mendoakan kita juga supaya kedepannya jauh lebih baik, karena segala sesuatu yang sudah terjadi ya mudah-mudahan kedepannya jangan sampai terulang lagi. Amin, amin. Ya, terutama ya kembali lagi terima kasih banyak atas hadirnya di sini. Mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik kan Mas ya, untuk kita semua, terutama bukan hanya saya pribadi, terutama teman-teman juga yang semuanya merasakan. Mudah-mudahan nanti bagi lagi. Amin. Ya, saya rasa cukup sekian ya Pak Nun. Terima kasih untuk semua kesempatan waktunya. Kami selalu berdoa untuk semua warga di sini semoga segera membaik dan rumah-rumahnya segera terbangun lagi, kembali ke kehidupan yang sebaik mungkin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nun. Terima kasih banyak Mas ya.